Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancawakti Pontianak. Di video saya kali ini saya akan membacakan ringkasan saya terhadap materi strategi distribusi berdasarkan mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin, SMM. Oke, pertama-tama pengertian strategi distribusi. Strategi distribusi memang menjadi salah satu tanggung jawab besar dalam dunia pemasaran. Dalam sebuah pendistribusian barang ataupun produk yang lainnya, tentu saja dari tangan produsen menuju ke tangan konsumen pasti ada sebuah perantaraannya. Perantara tersebut akan menjadi sebuah jembatan yang biasa kita sebut juga sebagai distribusi. Teknik seperti itulah yang dinamakan dengan strategi distribusi. Nantinya dalam sebuah strategi tersebut akan lebih dikenal dengan sebutan saluran distribusi. Jika diperhatikan lebih lanjut, kumpulan saluran tersebut merupakan sebuah perusahaan dengan kewenangan tertentu mengambil alih sebuah produk atau jasa untuk dapat disampaikan atau turun ke tangan konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis strategi distribusi. Jenis pertama ialah jenis strategi distribusi eceran atau retail. Berikut beberapa jenis strategi yang wajib diketahui. Yang pertama, strategi intensif. Dan strategi yang satu ini ada sebuah keunikan yang disajikan, yaitu sebuah strategi yang menjadi dasar dalam sebuah penempatan produk barang atau produk dagang. Biasanya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu adalah dengan mengedarkan secara eceran atau bisa disebut dengan langkah retail. Pengeceran juga disebut sebagai distributor. Jenis yang kedua atau jenis strategi yang kedua ialah strategi selektif. Sama halnya dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini tentu bertujuan untuk memberikan dampak terbaik dalam sebuah produksi barang tertentu. Perbedaan dengan strategi sebelumnya adalah melalui strategi yang satu ini, produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. Jenis strategi yang ketiga ialah strategi secara eksklusif. Seperti strategi sebelumnya, perbedaannya adalah dengan yang sebelumnya. Adalah untuk strategi yang satu ini lebih eksklusif dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan produksi yang diedarkan adalah merupakan barang-barang dengan kualitas dan kuantitas produk yang tinggi. Selanjutnya, jenis strategi saluran distribusi. Strategi ini menjelaskan bagaimana proses produk barang atau jasa tertentu dapat sampai ke tangan konsumen. Yang pertama, produsen ke konsumen. Jenis strategi yang satu ini merupakan salah satu strategi yang cukup singkat. Strategi ini terjadi dengan cukup singkat, yaitu terjadi antara produsen langsung dengan konsumen. Biasanya jenis yang satu ini terjadi dengan cukup singkat, di mana produk yang dihasilkan oleh produsen langsung diberikan atau berpindah tangan langsung kepada konsumen. Yang kedua adalah produsen, pengecer, dan konsumen. Berbeda dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini memiliki penghubung antara keduanya. Perbedaan yang satu ini adalah dengan adanya pengecer di antaranya, maka produsen tidak langsung memberikan barang produksinya ke tangan konsumen. Yang ketiga, produsen ke pasar dagang atau ke pedagang besar, kemudian pengecer dan konsumen. Untuk yang satu ini tentu saja produsen yang dimaksud adalah produsen yang tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, produsen tentu saja akan memberikan atau menaruh produknya pada sebuah perusahaan besar yang dalam hal ini akan disebut sebagai perdagangan besar. Yang keempat ialah produsen melalui agen, pengecer, konsumen. Untuk strategi yang satu ini kebanyakan akan menggunakan agen yang memang telah ditunjuk sebelumnya. Penunjuknya tersebut merupakan langkah preventif dalam menunjang keberlangsungan produk dari tangan konsumen. Biasanya, setelah produk sampai di tangan agen, maka agen akan mencari pengecer yang tepat untuk ditunjuk sebagai penyalur. Selanjutnya, contoh distribusi dalam bisnis. Dalam hal semacam ini, contoh dalam bisnis terkait strategi pendistribusian adalah dengan cara yang dilakukan. Yang pertama adalah distribusi lokal. Dengan penerapannya, maka bisnis yang dijalankan akan semakin maju tanpa adanya kendala yang berarti. Strategi yang satu ini memungkinkan produsen atau pengelola bisnis menerapkan berbagai jenis distribusi yang tersedia dalam skala lokal. Artinya produk akan dipasarkan dalam skala daerah saja. Selanjutnya adalah wholesale. Contoh strategi yang satu ini merupakan salah satu yang cukup sering digunakan. Penerapannya lebih ke arah yang lebih besar dari strategi yang sebelumnya.
Penggunaan distributor memang merupakan andalan dalam penggunaan strategi semacam ini. Oke, sekian dari presentasi saya terhadap materi yang setelah saya ringkas. Terima kasih dan sekian.